hormati dan muliakan Bapak Dr. Rahmatullahi selaku pemateri pada kajian. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbana zidna ilman mubarakan nafi'an warzuqna fahman shaiban sari'an. Rabbana yassirna wa la tu'assir. Ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila jami'il masyayikhina wa asatidina wa abaina wa ummahatina wa khususan ila muallif del kitab. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga kita terus istiqomah ya, berapapun yang hadir, yang penting kita istiqomah, semoga mendapat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruknus salisu, adapun rukun yang ketiga, ini masih membahas tentang ini ya, pernikahan. Fi ma'rifati mahallil aqdi, membahas dalam untuk mengetahui objek dari akad. Jadi akadnya itu siapa yang melakukan, gitu ya. Wa kullu imra'atin, dan setiap perempuan, fa innaha, maka ialah sesungguhnya perempuan itu, tahillu, ialah halal fi syar'i, menurut syarak, biwajhaini, dengan dua cara. Imma binikahin, imma binikahin, ada kalanya dengan nikah, au bimilki yaminin, atau dengan milkul yamin. Kalau mendengar kata milkul yamin ini sempat heboh dulu ya. Jadi memang dalam fikih itu yang namanya objek akad itu adalah perempuan. Karena dalam kasus ini yang dinikahkan, jadi si wali itu kan menikahkan anaknya, angkah tukah, saya menikahkan kepada kamu, si wali ini ya. Siapa yang dinikahkan, objeknya itu adalah anak perempuannya. Atau orang yang berada di bawah perwalian, yaitu seorang perempuan. Maka perempuan itu bisa halal bagi laki-laki, sebaliknya laki-laki halal bagi perempuan dengan dua cara, yaitu pertama dengan nikah, tentunya nikah yang sesuai syarat dan rukunnya. Yang kedua dengan cara milkul yamin. Nah, ini saya tidak mau memperpanjang ya, karena pada hari ini sudah nggak ada budak perempuan itu. Kalau dulu pada masa Rasulullah itu memang ada. Jadi misalnya perang begitu ya, seorang kalah perang, maka biasanya di samping ghanimah, harta rampasan perang itu diambil, maka di situ ada para tawanan-tawanan. Misalnya ada seorang perempuan yang menjadi tawanan. Nah, tawanan ini akhirnya dijual menjadi seorang budak. Nah, laki-laki yang membeli si perempuan yang sudah dijual dari perang itu boleh dilakukan hubungan suami istri. Dan itu yang terjadi pada
masa dulu ya, masih awal-awal Islam seperti itu. Tapi akhirnya yang namanya perbudakan itu lambat laun dihapus dengan berbagai metode yang dilakukan oleh syariat Islam. Tinggal satu sekarang caranya, yaitu dengan nikah. Wal mawani'u asyariyatu, adapun hal-hal yang mencegah asyariyatu yang menurut syar'i, bil jumlati secara keseluruhan, tangkosimu ialah terbagi, awalan pertama kali, ila kismaini kepada dua hal. Nah, kalau tadi membahas bahwa perempuan itu halal dinikahi, dengan halal menjadi halal itu dengan dua cara, yaitu dengan nikah atau dengan milkul yamin, budak. Akan tetapi ada perempuan itu yang awalnya halal menjadi haram atau tetap haram. Nah, di sini ada dua pembagian. Mawani'u atau mawani'ah mu'abbadatin. Ini kalau dari nahunya bisa menjadi ini ya, badal dari kisma ini. Mawani'ah mu'abbadatin, yaitu hal-hal yang dilarang secara permanen selamanya. Artinya ada perempuan yang dilarang nikahi selamanya secara permanen. Wa mawani'ah, dan hal-hal yang dilarang ghairi mu'abbadatin, yang tidak permanen atau temporal. Oleh karena itu mahram itu ada dua, teman-teman sekalian. Ada yang istilahnya mahram mu'abbad, mahram yang dilarang dinikahi selama-lamanya. Ada juga perempuan yang dilarang dinikahi hanya sementara. Nanti pembahasannya di bawah, tapi saya kasih contoh. Misalnya apa? Yang haram selamanya itu nanti ada tiga. Ada karena nasab, karena pernikahan, dan karena rodo'ah. Misalnya mertua ya. Mertua itu dilarang dinikahi itu mu'abbad selamanya. Jadi misalkan istrinya meninggal atau diceraikan, maka laki-laki tersebut selamanya tetap menjadi mahram dengan mertuanya meskipun istrinya sudah meninggal atau diceraikan. Jadi selamanya tidak boleh menikah dengan mertuanya. Itu disebut mu'abbad. Ada yang ghairu mu'abbad atau istilah lainnya dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i itu istilahnya mu'aqqad ya, atau temporer atau sementara. Misalnya apa? Perempuan yang masih statusnya menjadi istri orang lain, menjadi istri laki-laki, maka dia haram dinikahi. Tapi ketika dia sudah cerai, iddahnya sudah habis, maka dia menjadi halal. Keharaman menikahi perempuan yang menjadi istri orang lain lalu berubah ya menjadi halal karena sudah cerai dan habis masa iddahnya, itu disebut dengan mahram mu'aqqad, sementara saja. Nanti ada berbagai macamnya. Wal mawani'u al mu'abbadatu, adapun hal-hal yang dilarang selamanya, tangqasimu ialah terbagi, ila muttafaqin alaihi, kepada yang disepakati alaiha atasnya. Jadi ada yang haram selamanya itu disepakati oleh seluruh ulama. Wa muhtalafin fiha, dan ada juga yang masih terjadi perbedaan pendapat tentang keharamannya. Fal muttafaqu alaiha, adapun mahram yang haram yang disepakati keharamannya, salah satu ialah ada tiga. Apa saja? Yang tiga itu nasabun, yaitu karena nasab, wasohrun, dan karena pernikahan, warodoun, dan karena rodok, persusuan. Wal muhtalafu, adapun yang haram dinikahi selamanya tapi ulama berbeda pendapat tentang keharamannya, fiha, di dalam itu tentang mawani itu ya, tentang hal-hal yang dilarang. Az-zina ialah perzinahan, wal li'anu dan li'an, wal li'anu dan li'an. Artinya gini, apakah perempuan atau laki-laki yang sudah berzina itu, atau perempuan yang dili'an, sumpah li'an itu menuduh zina ya. Li'an itu kan menuduh zina, laki-laki menuduh zina kepada istrinya, itu disebut li'an. Nah, apakah itu haram selamanya atau tidak? Di sini ulama berbeda pendapat. Begitu juga terhadap laki-laki bersih dengan perempuan yang berzina, apakah dilarang dinikahi selamanya atau tidak? Ini ulama berbeda pendapat. Sekarang kita bahas yang disepakati dulu. Tadi sudah dibahas yang selamanya, baru pembahasan selanjutnya yang mu'aqqad atau sementara. Wal ghairu mu'abbadatun, adapun yang tidak selamanya, tangqasimu ialah terbagi ila tis'atin, kepada 7.
Jadi tadi ada mahram yang dilarang dinikahi selamanya, yaitu ada 3, karena nasab, karena pernikahan, karena rodok. Ada yang diharamkan selamanya, ada diharamkan sementara saja, yaitu ada 9 macam. Ahaduha maniul adadi. Yang pertama karena larangan hitungan. Nah, jadi misalnya bagi laki-laki dilarang menikahi perempuan lebih dari 4. Jadi ketika laki-laki ini mau menikah lagi, padahal dia sudah punya istri 4, mau nikah lagi itu haram, tapi itu sementara. Lah kok sementara? Iya, jika dari salah satu dari 4 istrinya itu diceraikan, maka boleh dia menikah lagi ke 4 kali. Tapi tentu ini berkaitan dengan masalah poligami nanti ya, syarat rukunnya harus terpenuhi gitu ya. Nanti masalah poligami ini banyak membahasnya. Wasani, adapun yang kedua, maniul jam'i, dilarang sementara karena mengumpulkan. Misalnya seseorang menikahi seorang perempuan gitu ya. Nah, perempuan ini punya saudari, entah itu adik atau mbak. Nah, dilarang mempoligami istri plus adiknya sekaligus. Nikah 1 plus 1 dapat 1, itu nggak boleh. Menikahi perempuan plus adiknya, adik perempuannya sekaligus, adik kandung ya, itu nggak boleh. Atau menikahi perempuan plus mbaknya sekaligus, mbak kandungnya, itu nggak boleh. Itu disebut mu'akkad. Nah, kenapa mu'akkad? Karena kalau si istrinya itu diceraikan atau meninggal, maka boleh dia menikahi adik perempuannya, jadi keharamannya menjadi hilang. Atau mengumpulkan dengan bibinya, jadi misalnya istri punya bibi, punya apa bibi itu? Punya tante atau ya bibi ya, bule gitu ya, bude atau bule, maka dilarang menikahi perempuan plus bulenya sekalian, mempoligami perempuan plus bulenya sekalian, itu nggak boleh. Nah, tapi keharaman ini hilang jika misalnya istrinya itu sudah dicerai atau meninggal, maka keharamannya tercabut, sehingga dia boleh menikahi bibi dari si anak si istri itu tadi. Itu yang dilarang sementara karena mengumpulkan. Wasalisu maniur riki, dilarang karena perbudakan. Oke, saya skip. Warrabi'u maniul kufri, atau dilarang karena kekafiran. Jadi seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan yang kafir, non muslim. Sebaliknya, laki-laki perempuan menikahi laki-laki non muslim itu dilarang. Tapi larangan ini tercabut, artinya bisa halal jika pasangannya itu masuk Islam. Dan ini banyak kalau di Indonesia ya, artis-artis misalnya. Misalnya yang populer itu ada siapa itu kalau ini? Cut Mariska ya, kalau nggak keliru. Itu dia muslimah, perempuan. Lalu dia menikah dengan Roger Danuarta. Awalnya non muslim, saya nggak tahu agamanya apa itu, entah Konghucu atau apa ya. Awalnya non muslim, itu haram. Tapi ketika Roger itu masuk Islam, maka menjadi halal. Ini disebut dengan dilarang karena kekafiran. Wal khamis, adapun yang kelima, maniul ihrami, yang dilarang karena dalam keadaan ihram. Nah, kalau nggak keliru ya, menurut 3 madhab memang selain Imam Malik, selain Maliki, dilarang menikahi perempuan, begitu juga sebaliknya, ketika sedang ihram, si laki-laki sedang ihram. Jadi ketika waktunya ihram, dia mau akad nikah. Ini juga kurang ini juga ya, sudah kebelet banget ya, kok nggak nunggu setelah ihram gitu aja ya. Tapi malah larannya begitu. Jadi ketika ihram dilarang dia menikah dan mengakad nikahkan, itu nggak boleh, dilarang. Tapi ketika sudah selesai ihram, maka dia boleh menikah atau mengakad nikahkan. Nah, ini disebut dengan mu'akkad karena ihram. Wasadis, adapun yang keenam, maniul maradi, karena sakit. Ini nanti penjelasannya ada barangkali ya. Wasabi, adapun yang ketujuh, maniul iddati, dilarang karena masih ada masa iddah. Jadi misalnya perempuan suaminya meninggal, maka iddahnya itu kan 4 bulan 10 hari. Selama dia masih 4 bulan 10 hari, maka dilarang menikah dengan perempuan yang masih dalam keadaan iddah itu. Jadi nggak boleh, harus ditunggu. Kadang ada orang kan sudah ngincer ya, kutunggu jandamu begitu ya. Wah, ini nggak benar orang gitu ya, kutunggu jandamu. Dia masih punya suami, kutunggu jandamu gitu.
Suaminya baru meninggal langsung dia gercep begitu ya, mau nikah. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena masih dalam keadaan iddah. Walaupun setelah iddah pun sebenarnya dia sudah boleh ya. Tapi kan menurut etika itu kurang baik. Walaupun ada seperti itu ada ya. Jadi selama perempuan masih dalam keadaan iddah nggak boleh dinikahi. Tapi ketika iddahnya sudah habis boleh dinikahi. Al-ihtilafi fi adami ta'bidihi. Nah, lanjut. Wasamin adapun yang ketujuh mani utatliki salasan lil mutallik. Yaitu dilarang karena sudah ditolak 3. Jadi misalnya laki-laki laki-laki mentolak istrinya tolak bain, tolak 1, tolak 2, tolak 3, itu kan dilarang. Setelah itu dilarang itu kan sudah terjadi tolak ya. Dilarang dia kembali lagi kepada istrinya atau menikah kembali dengan istrinya itu dilarang. Tapi larangan ini terjadi jika si perempuan sudah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa settingan. Tadi ya, maka istilahnya ada muhallil ya, ada nikah muhallil. Nikah muhallil itu dilarang ketika pernikahan itu settingan. Misalnya dia nyuruh laki-laki lain, kamu akan nikah dengan istri saya, mantan istri saya, setelah itu kamu ceraikan. Nah ini nggak boleh, ini settingan. Nikah muhallil namanya, nggak boleh. Jadi harus tanpa rekayasa. Jadi misalnya ketika sudah tolak 3, dia kepikiran lagi ternyata bahwa istrinya lah yang paling baik selama ini, begitu ya. Akhirnya si perempuan istrinya itu menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa settingan, nikah seperti biasa, lalu cerai. Nah di situ dia boleh, suami itu boleh menikah lagi. Lalu watasiu adapun yang ke-9 mani'uz zaujiyati. Ya karena masih terikat dalam pernikahan, ya karena masih menikah. Si perempuan masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain, itu dilarang untuk dinikahi. Bahkan teman-teman sekalian ya, misalnya ini banyak kasus ya, banyak yang konsultasi ke saya. Si perempuan, si laki-laki hilang misalnya ya, nggak ada kabar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak ada kabar. Itu tidak otomatis cerai teman-teman ya, sehingga nggak boleh si perempuan itu nikah lagi, itu nggak boleh. Nunggu kepastian bahwa si laki-laki misalnya dianggap mati. Ini kasus mafkud nanti ya. Nanti bisa diselesaikan di pengadilan agama. Apakah si laki-laki ini sudah dianggap mati secara hukum atau tidak. Itu nanti ada pembahasannya. Mawani asyariyah, adapun yang dilarang secara syar'i itu bil jumlati secara keseluruhan arba'ata asyarah mani'an. Secara keseluruhan ialah ada 14 larangan. Jadi secara total baik yang selamanya ataupun yang sementara, total perempuan yang dilarang dinikahi itu ada 14. Fa fi hadzal babi, maka di dalam pembahasan ini arba'ata asyar faslan ada 14. Jadi Imam Malik Ibnu Rus ini membahasnya nanti satu-satu. Nah, ini panjang sekali nanti pembahasannya ya. Semoga tidak bosan. Saya bahas sedikit tentang yang dilarang karena nasab. Al-faslul awwalu fi mani'in nasabi. Pembahasan pertama yang dilarang karena nasab. Wattafaku, ulama bersepakat ala annan nisa'ah, bahwa sesungguhnya perempuan itu allati yang yahrumna yang haram siapa mereka mingki balin nasabi dari sisi nasab. As-sabu ialah 7 al-madhkuratu yang disebutkan fil Qur'ani dalam Quran. Ada 7 kelompok perempuan yang dilarang untuk dinikahi bagi laki-laki ya. Al-ummahatu, yaitu pertama adalah ibu. Jadi dilarang, laki-laki dilarang menikahi ibunya sendiri. Sebaliknya ya, bagi perempuan dilarang menikahi ayahnya sendiri. Wal banatu, anak perempuan, anaknya sendiri dilarang untuk dinikahi. Wal akhwatu, nah ini saudari, dilarang menikahi adik perempuannya atau kakak perempuannya, dilarang. Wal ammatu, dan bibi perempuan, baik dari pihak ayah kan punya saudari, ibu punya saudari, itu kan bibi kita semua. Nah itu dilarang dinikahi. Wal ammatu ini bibi dari jalur ayah ya, bude dari jalur ayah, wal kholati dan bibi dari jalur ibu. Wabanatul ahih, dan saudari anak perempuannya saudara, berarti ponaan. Laki-laki dilarang menikahi ponaannya. Wabanatul uktih, dan anak perempuannya saudara perempuan.
kita punya adik, punya kakak. Adik kakak ini punya anak. Nah, kita dilarang menikahi anaknya itu ya, atau disebut ponaan. Wattafaqu alla annal hahunna. Di sana yang disebut ibu itu siapa dalam ayat hurriman alaikum ummahatukum itu di Al-Qur'an ya. Siapa? Ismun ialah nama likulli unsa bagi setiap perempuan, laha ialah bagi unsa itu alaikah haram bagi kamu, alaika ialah bagi kamu, wiladatun apa melahirkan min jihatil dari pihak ibu, au min jihatil abi dari pihak ayah. Ini dan seterusnya ya, ini penjelasannya. Saya kira itu dulu Alwi, nanti bisa dilanjut dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Alwi? Nah, ya. Semoga rekamannya lancar ini. Suara saya jelas, Pak? Jelas. Maaf, ini sinyalnya memang tidak stabil ini beberapa hari. Ya baik teman-teman, tadi sudah kita simak bersama-sama penjelasan dari Pak Dr. Rahman terkait kitab nikah, utamanya dalam pembahasan mahram. Nah, dipersilakan selanjutnya kepada rekan-rekan sekalian, barangkali ada yang bertanya, silakan bisa menunjukkan video ataupun juga sekaligus videonya, atau juga bisa melalui kolom chat yang sudah tersedia. Silakan bertanya. Halo. Silakan Mbak Dina. Jadi begini, kalau misalnya kan suaminya sama istrinya kemudian istrinya bilang kita pisah aja, tapi suaminya tidak menceraikan, terus istrinya tiba-tiba menikah lagi dengan laki-laki lain, itu hukumnya gimana? Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau misalnya suaminya sudah kenalan istrinya, tapi kemudian dizimain tapi tidak dikatakan rujuk, itu gimana? Oke. Ya, terdengar. Hanya lagi masalah sinyal Alwi ini. Semoga orangnya nggak masalah ya. Nih. Ya begini. Jadi yang namanya tolak itu menurut ulama-ulama fikih berada di tangan suami. Bahkan di pengadilan pun yang mengucapkan tolak itu adalah suami. Cuman prosesnya di pengadilan ya. Sehingga ketika istri minta cerai, itu namanya gugat cerai. Kalau dalam pengadilan namanya gugat cerai, atau dalam fikih disebut khulu. Itu dia nggak bisa otomatis terjadi tolak, nggak bisa tanpa ada persetujuan dari suami. Apalagi dia tidak memberi iwat atau pengganti. Jadi misalnya istrinya bilang, pokoknya saya mau cerai gitu ya. Lalu minggat istrinya, tiba-tiba dia sudah nikah. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena statusnya masih berada di dalam ikatan suami istri. Karena apa? Rukun khulu belum terjadi, belum ada iwat dan belum ada persetujuan dari suami, belum ada pengganti dan belum ada persetujuan. Sehingga apa? Si perempuan ini ketika menikah lagi, naudzubillah min dzalik, maka ketika dia melakukan hubungan suami istri dengan suami barunya yang tidak sah nikahnya itu, ya jelas haram, berdosa. Nah, ini banyak ya terjadi, ya bukan banyak, ada mungkin ya terjadi di masyarakat seperti ini, ada karena ketidaktahuan. Ya yang saya ceritakan tadi, saya beberapa kali nangani kasus itu suaminya yang hilang, belum ada kata talak. Lalu dia tanya, apa boleh si perempuan itu nikah lagi? Ya nggak boleh, selama belum ada kata-kata cerai dari suami, ya maka belum terjadi tolak. Sehingga si perempuan ini masih mahram bagi laki-laki yang masih mahram muakkad sementara bagi laki-laki yang lain. Jadi nggak boleh ya. Yang kedua, masalah rujuk. Ulama berbeda pendapat. Dalam Kitabul Fiqh ala Madzhabil Arba'ah misalnya, saya kutip di buku saya, mengatakan menurut Syafi'iyah, madzhab Syafi'i, rujuk itu wajib diucapkan. Walaupun ada sih beberapa sebagian ulama Syafi'i mengatakan tidak harus diucapkan. Normalnya rujuk itu, jadi misalnya sudah dicerai ya, saya cerai kamu. Rujuk itu normalnya ya si suami bilang, saya rujuk kamu. Itu sudah terjadi rujuk, maka boleh melakukan hubungan ke suami istri karena dia sudah berada di dalam ikatan suami istri.
Apakah harus ada saksi? Menurut mayoritas ulama tidak wajib ada saksi, rujuk dan tolak itu, tapi sunnah ada saksi. Ya, kalau yang tekstual itu seperti mazhab siapa ya, Hambali apa Zohiri begitu mengatakan wajib ada saksi, wajib. Tapi mazhab Syafi'i itu nggak wajib. Ya. Nah, yang tapi menurut tadi saya katakan, menurut mayoritas ulama mengatakan, walaupun termasuk di mazhab Syafi'i juga sebagian ulama mengatakan, walaupun tanpa ngomong rujuk, misalnya sudah cerai ya, tiba-tiba si suami telepon lagi, "Dek, ke rumah, penting," gitu ya, penting. Terus entah ngomong-ngomong apa, masuk kamar terjadilah hubungan suami istri, sama-sama mau, maka itu sudah dianggap rujuk. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, jadi nggak berdosa karena itu sudah dianggap rujuk. Dengan melakukan hubungan suami istri itu sudah merupakan indikator bahwa dia sudah kembali. Kurang lebih begitu ya. Baik, bagaimana Mbak Dina? Apa sudah mendapatkan poin dari pertanyaannya? Barangkali rekan-rekan yang lain ada yang juga ada bertanya. Yang penting istiqomah ya. Berat istiqomah itu, tapi memang harus karena dalam istiqomah itu ada keberkahan. Nah, gitu ya. Lanjut. Atau mungkin itu Pak, ada pertanyaan seputar bulan puasa masa ini. Oh iya, monggo silakan. Di puasa dipersilakan, di luar pembahasan Boleh. tidak apa-apa gitu. Saya selain ngisi kayak gini, saya sering share tulisan di grup WA itu ya. Ya, semoga dibaca itu ya. Nggak tahu dibaca atau enggak itu ya. Semoga dibaca. Kalau yang safar itu sudah awal-awal pandemi itu kan Pak, saya bacanya itu yang ala-ala novel itu kan ya. Ya. Silakan, mau tentang puasa juga boleh. Dan insya Allah tahun depan ya nunggu momen kan ya, buku saya tentang puasa terbit nanti ya. Ya berawal dari ini, ada pertanyaan, saya coba cari referensinya, saya tulis. Ada pertanyaan, saya cari, insya Allah jadi buku nanti. Kalau sekarang belum siap, baru ada sekitar 60 halaman. Insya Allah bulan depan, tahun depan, Ramadan depan, insya Allah sudah jadi buku. Oke, lanjut boleh. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, kita tutup. Oke, sepertinya belum ada ini. Nggak apa-apa, efek puasa. Kalau saya sama sinyalnya yang berpuasa ini irit, operatornya itu irit ngasih sinyal. Bagaimana rekan-rekan sekalian? Mas Iskandar, Mbak Rima, Mbak Dina. Kalau memang belum ada yang tidak ditanyakan lagi, maka seperti biasa saya mengingatkan bahwa diskusi kajian itu tidak berhenti di forum kajian saja, tetapi kita bisa memaksimalkannya di kita yang sudah tersedia. Maka buat teman-teman sekalian yang memiliki pertanyaan seputar fikih atau hal yang berkaitan dengan kekeluargaan, bisa disampaikan di grup atau bisa langsung menghubungi beliau Bapak. Ini Pak, dicukupkan atau bagaimana? Ya cukup, nggak apa-apa, cukup. Baik, karena belum ada pertanyaan selanjutnya, maka kita akhiri kajian virtual pada malam hari ini. Namun sebelum diakhiri seperti biasa, pada Pak Udin diminta dan closing statement. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tentang mahram ya. Mengapa ada aturan mahram? Karena demi kemaslahatan
manusia. Ya. Kenapa dilarang menikahi nasab misalnya? Ya karena di dalamnya ada kemudorotan. Tidak hanya dari segi agama, bahkan katanya menurut dari segi medis itu juga ada kemudorotan, ada bahaya. Begitu juga yang muakkad, yang sementara. Misalnya menikahi non muslim karena di dalamnya ada kemudorotan. Oleh karena itu dalam hukum perkawinan Islam ini sudah ada aturan-aturan baku yang harus diikuti dan tak bisa ditolerir jika berbeda. Gitu ya. Saya kira begitu teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita kaji malam ini menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang manfaat, bernilai pahala sebagai bekal kita untuk di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada penjelasan yang keliru, bacaan yang keliru, karena saya juga belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Udin, Ibu Magari dan Ibu Uci juga.